Pernahkah kamu bertanya, mengapa bangsa yang tak mengenal wahyu Ibrahim, tak sholat, tak berpuasa, tak mengenal Nabi Musa, Isa, ataupun Muhammad, justru hidup dalam kejayaan bangsa yang menyembah leluhur, bicara tentang yin dan yang, dan bahkan kini, banyak yang tak lagi percaya Tuhan. Tapi lihatlah, mereka memimpin dunia dalam teknologi, ekonomi, bahkan ketahanan sosial. Apakah ini berkah atau ironi? Jika Tuhan benar-benar maha adil, kenapa kemakmuran justru menyelimuti mereka, yang konon di luar jalur kebenaran? Video ini akan mengguncang fondasi berpikir kita tentang agama, Tuhan, berkah dan takdir bangsa-bangsa, dan bisa jadi akan menantang keyakinanmu yang terdalam. Sebelum kita mulai, bagi kamu yang baru pertama kali hadir di ruang kesadaran ini, klik tombol like jika isi video ini menggugahmu. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan saat kita menelusuri tema-tema besar tentang spiritualitas, filsafat, dan kesadaran lintas agama dan budaya. Terima kasih juga aku ucapkan dengan penuh cinta kepada kalian yang telah memberi super thanks dan kepada para penjaga nyala kesadaran yang telah bergabung di membership seri kesadaran diri. Kalian bukan sekadar penonton, kalian adalah bagian dari kesadaran kolektif yang sedang tumbuh dan menyala di tengah zaman yang kian gelap dan penuh ilusi. Dan untuk kamu yang sudah menekan play, aku ingin mengajakmu menyimak video ini hingga tuntas. Karena di akhir nanti, kita tidak hanya akan bicara tentang Cina atau Tuhan, tapi tentang kita semua yang sedang mencari makna di balik dunia yang tampak begitu tak adil, namun sesungguhnya sedang membimbing jiwa-jiwa untuk pulang. Tarik napas perlahan, dan biarkan logika serta keyakinanmu sedikit melunak. Karena sekarang, kita akan menelusuri sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah, dan seringkali tidak dibicarakan di mimbar-mimbar ibadah. Kita buka bab 1. Apakah Tuhan itu bias? Bab 1. Negeri tanpa wahyu tapi berlimpah berkah, apa yang salah? Cina, satu peradaban besar yang sejak ribuan tahun lalu berdiri tanpa satupun Nabi Abrahamik. Tak ada Musa dengan Tauratnya, tak ada Isa yang disalib, tak ada Muhammad dengan Qurannya. Yang ada adalah Konfusius, Laozi, Buddha, ajaran-ajaran tentang moralitas, harmoni dengan alam, penghormatan kepada leluhur, dan ketertiban sosial. Tapi, ironinya, bangsa ini justru menjadi salah satu yang paling stabil, paling kuat dan paling makmur di dunia. Teknologi maju, ekonomi melesat, pendidikan merata, bahkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nyaris nol. Sementara itu, banyak bangsa yang katanya memegang wahyu, justru sibuk berkonflik, korup, dan terpecah karena perbedaan tafsir. Apa artinya ini? Apakah Tuhan tak peduli pada keimanan? Apakah berkah bisa datang di luar agama? Bab 2. Mungkinkah Tuhan bekerja lewat hukum alam, bukan doa? Kita sering diajari bahwa jika ingin hidup kita berkah, maka berdoalah. Tapi mari kita lihat secara jujur. Negara seperti Cina, yang mayoritasnya bahkan tidak percaya Tuhan personal, tidak mengandalkan doa. Mereka mengandalkan kerja keras, pendidikan, disiplin, teknologi, dan strategi jangka panjang. Dan hasilnya stabilitas nasional, ekonomi meroket, kesejahteraan sosial terjamin. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak ikut campur di sana? Atau justru itulah cara Tuhan bekerja, bukan lewat banyaknya doa yang dilafalkan, tapi lewat hukum-hukum alam yang berlaku untuk siapa saja, tanpa peduli agamanya, ritualnya, atau bangsa apa dia berasal. Coba renungkan ini. Api akan membakar siapa saja, apakah dia Muslim, Kristen, Buddha, atau ateis. Air akan mengalir ke bawah, tak peduli siapa yang menampungnya. Dan hukum gravitasi berlaku sama untuk nabi maupun orang biasa. Maka, mungkinkah Tuhan sedang memberkati mereka yang selaras dengan hukumnya, bukan sekadar mereka yang menyebut namanya? Dan jika benar begitu, kita harus bertanya ulang, apa sebenarnya yang disebut ketaatan kepada Tuhan? Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 3, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apakah ini petunjuk tersembunyi? Apa yang kamu rasakan sejauh ini? Adakah sesuatu yang menggugah kesadaranmu hari ini? Tulis komentarmu sekarang juga. Karena mungkin pertanyaanmu bisa membuka pintu kesadaran bagi yang lain. Bab 3. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apakah ini petunjuk tersembunyi?
Kita semua pernah dengar sabda yang terkenal, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Banyak yang menyebut ini sebagai hadis, meski sanadnya diperdebatkan. Tapi, kenapa disebut Cina? Kenapa bukan Persia? Kenapa bukan India atau Romawi, yang secara historis lebih dekat dengan peradaban Islam? Cina adalah simbol peradaban kuno yang maju, mandiri, dan tak bergantung pada wahyu Abrahamik. Mereka punya sistem pendidikan, filsafat, etika, teknologi, bahkan tata negara, tanpa pernah mengenal Musa, Isa, atau Muhammad, tanpa Al-Quran, tanpa Taurat, tanpa Injil. Tapi kenapa Rasulullah menyebut Cina? Apakah ini isyarat bahwa ilmu itu bersifat universal dan bahwa hikmah bisa ditemukan bahkan di luar batas agama? Mungkin ini petunjuk halus bahwa Islam sejati tak takut belajar dari siapapun, bahkan dari bangsa yang kafir sekalipun, menurut standar umum, karena dalam cahaya kesadaran, tidak ada yang profan jika kita mencarinya dengan niat yang suci. Maka mari kita renungkan, apakah peradaban Cina adalah contoh bahwa kesadaran kolektif bisa tumbuh tanpa teks suci, tapi dengan tindakan suci? Apakah ini juga kritik halus terhadap umat yang terlalu sibuk berdoa, tapi lupa belajar? Di bab berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang paradoks wahyu dan keberhasilan duniawi. Dengan pertanyaan menggelitik, apakah bangsa yang paling religius justru hidup paling tertinggal? Tapi sebelum itu, kalau kamu merasa terpantik oleh pertanyaan ini, tuliskan komentarmu, karena kita sedang membangun ruang diskusi spiritual yang sehat dan dalam. Bab 4. Negara paling religius justru tertinggal. Ini pertanyaan yang menggelitik dan mungkin menyakitkan. Coba kita lihat peta dunia. Negara-negara yang tingkat religiusitasnya tinggi, dari jumlah masjid dan gereja, ritual keagamaan, bahkan penghafal kitab suci, justru banyak yang terjebak dalam kemiskinan, korupsi, konflik, dan keterbelakangan pendidikan. Sementara negara-negara yang dianggap sekuler, yang bahkan banyak dihuni oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, justru tumbuh jadi bangsa yang makmur, damai, dan berkeadaban. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa negara yang banyak menyebut namanya justru terlihat ditinggalkan? Apakah ini berarti Tuhan lebih mencintai bangsa ateis daripada bangsa religius? Tentu tidak semudah itu. Tapi kita perlu jujur, Tuhan tidak bekerja seperti politisi yang bisa disuap dengan pujian dan doa kosong. Tuhan tidak tertarik pada ritual jika ia tidak melahirkan keadilan, kasih sayang, dan kemajuan hidup bersama. Maka dari itu, kebangkitan Cina atau negara maju lainnya bisa jadi bukan karena mereka tidak beragama, tetapi karena mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang beragama. Menjaga waktu, menghargai kerja keras, menegakkan kejujuran, menghormati sistem, mengabdi pada ilmu, menjaga harmoni sosial. Bukankah itu semua adalah esensi dari agama? Mungkin agama mereka bukanlah Islam, Kristen, atau Yahudi, tapi agama etika, agama disiplin, agama kemanusiaan. Di bab selanjutnya kita akan menggali lebih dalam. Apakah mungkin Tuhan tidak butuh disembah, melainkan ingin agar manusia menjadi cerminannya dalam tindakan dan kesadaran? Bab 5. Apakah Tuhan tidak butuh disembah? Ini pertanyaan yang bisa membuat dahi berkerut, bahkan dianggap berbahaya di banyak mimbar. Tapi mari kita renungkan sejenak. Kalau Tuhan adalah maha sempurna, apakah dia membutuhkan pujian? Apakah dia haus akan sembah sujud manusia? Secara logika sederhana, yang maha sempurna tidak membutuhkan apapun. Dia tidak menjadi lebih besar karena disembah, dan tidak berkurang karena dilupakan. Lalu, kenapa kita diperintahkan beribadah? Jawabannya mungkin mengejutkan. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita sendiri. Ibadah, zikir, doa, semuanya adalah jalan kembali ke dalam diri. Untuk menyucikan batin, melembutkan hati, menjernihkan niat, menumbuhkan cinta kasih dan kepekaan sosial. Tapi ketika ibadah berubah menjadi rutinitas kosong, ketika Tuhan dijadikan komoditas politik atau alat pembenar ego, maka yang tersisa hanyalah simbol tanpa jiwa. Dan di titik ini, mungkin justru bangsa seperti Cina, yang meski tak mengenal ibadah formal seperti kita, tapi menghidupkan nilai-nilai ketuhanan dalam bentuk tindakan, etika, dan kontribusi nyata. Mereka justru sedang menunaikan ibadah dalam bentuk paling hakiki. Jadi bisa jadi, Tuhan tidak menuntut dipuja tapi dipahami. Tuhan tidak ingin disanjung, tapi diwakili dalam tindakan kita.
Ayo, komentar. Bagaimana menurutmu? Apakah kita telah menjadikan Tuhan sebagai nama tanpa makna? Ataukah masih ada cara untuk menemukannya di balik etika, cinta, dan kemanusiaan? Tulis di kolom komentar, karena pendapatmu bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan kembali ke pertanyaan awal. Kenapa Tuhan seolah memberkati Cina? Dan apa makna terdalam dari hadis? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita akan buka tirai terakhir sebentar lagi. Tetap bersamaku, karena puncaknya akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bab 6 penutup. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa maknanya yang tersembunyi? Hadis yang sering kita dengar sejak kecil, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, sering dianggap hanya simbol betapa pentingnya mencari ilmu. Walau harus jauh, tapi bagaimana jika maknanya lebih dalam? Ingat, pada masa Nabi Muhammad SAW, Cina adalah negeri asing, penuh budaya berbeda, kepercayaan berbeda, dan tidak mengenal wahyu Abrahamik. Namun, Nabi justru menyebut Cina, bukan Romawi, bukan Persia. Apakah ini kebetulan? Atau syarat tersembunyi bahwa ilmu dan kebijaksanaan tidak eksklusif milik orang beriman, bahwa kebenaran bisa juga ditemukan di luar pagar dogma dan agama? Mungkin, Nabi ingin mengajarkan kepada kita, belajarlah, bahkan dari mereka yang tidak seiman denganmu. Ambil hikmah, walau datang dari yang tak kamu kenal. Dan hari ini, kita melihatnya nyata. Ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi, semua itu banyak berkembang di negeri-negeri yang tidak mengenal nabi-nabi dari Timur Tengah. Tapi, mereka hidup dengan etos kerja, kedisiplinan, rasa hormat terhadap leluhur, dan keinginan kuat untuk membangun. Maka mungkin, inilah rahasianya. Tuhan memberkati siapa saja yang mau belajar, bekerja, dan menghormati tatanan semesta, tanpa memandang suku, agama, atau bangsa. Jadi pertanyaannya bukan lagi, kenapa Tuhan memberkati Cina? Tapi, apakah kita sudah hidup dengan nilai-nilai yang membuat kita layak diberkati? Karena sesungguhnya, Tuhan tidak memihak agama, Tuhan memihak kebaikan. Dan kebaikan bisa datang dari siapa saja. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar reflektifmu. Like jika kamu merasa tercerahkan. Subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kita akan terus menjelajahi pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang hidup, kesadaran, dan makna di balik realitas ini. Terima kasih juga untuk yang mendukung channel ini lewat Super Thanks. Dan untuk para member seri Kesadaran Diri, kalian adalah penjaga cahaya di zaman yang semakin gelap. Dan untuk kamu yang baru saja menemukan channel ini, selamat datang. Mungkin bukan kebetulan, mungkin ini adalah momenmu untuk memandang dunia dari sisi yang tak pernah kamu bayangkan. Akhir kata, saya Andi Sanjaya, seperti biasa pesan dari Bisa Apa? Teruslah bertanya, melepas segala bentuk, menemukan diri sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya.